masalah yang terjadi semacam penyakit menurut saya ketika seorang ngomong netra semuanya ngomong netra gitu. Kenapa kamu nggak ngomong mata aja gitu kan? Kenapa harus netra? Ada apa dengan netra gitu? Tidak ada jaminan ketika kamu buat netra orang, wow puisimu amazing, oh no gitu kan? Enggak kayak gitu, sama sekali nggak kayak gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan seorang penulis puisi yang saya kenal. Ini berhubung saya nggak paham puisi nih, Iya. Boleh nggak saya tanya-tanya seputar puisi gitu? Oh boleh banget, karena itu kan dunia kita gitu. Ibarat kita punya hobi, and orang lain bertanya tentang hobi kita, itu kan sesuatu yang kayaknya sampai kiamat pun nggak bakal selesai gitu. Karena kita tahulah tentang dunia itu gitu. Jadi kalau kamu pengen tanya puisi ya it's okay banget gitu kan. Bukan sesuatu yang buat saya deg-degan juga ya, karena itu dunia saya. Karena saya penasaran juga kan, puisi itu kan sekarang kan semakin generasi kan semakin minim tuh peminat puisi kan. Terus kenapa gitu Mister begitu tertarik gitu sama puisi gitu? Apa kita yang mendasarinya gitu? Tapi Pak, sepertinya Bapak kurang masuk kamera deh Pak. Jadi agak digeser sedikit ya Pak ya, boleh ya Pak. Nah, ini kamu bilang, tapi kan generasi sekarang kayaknya apaan tuh puisi, udah nggak zaman lagi gitu. Sebenarnya pertanyaan itu muncul karena mungkin kamu tidak into puisi. Maksudnya kamu tuh tidak punya ketertarikan yang begitu penasaran terhadap puisi gitu. Sama sebenarnya dengan dunia-dunia lain seperti orang main sepak bola. Karena mungkin sepak bola begitu familiar ya, anak-anak cowok gitu. Bahkan ada cewek yang main futsal segala macam gitu. Sama sebenarnya puisi itu tidak sesunyi yang kita bayangkan, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kayaknya sedikit, nggak juga tuh sedikit, banyak banget. Terutama banyak banget setelah munculnya Instagram. Nah, kalau dulu kan Facebook, tapi menurut saya pribadi ya, kalau zaman Facebook itu masih belum terlalu banyak. Tetapi semenjak ada Instagram, aduh banyak banget gitu. Nah, munculnya Spotify, ya kan, dan lain-lain yang ada puisi-puisinya. Jadi sama kok, puisi itu tidak seaneh yang kita bayangkan. Kenapa dia aneh? Karena kita nggak di dalam itu. Jadi kita merasa, kayak cuma Mr. Aska deh yang ngerti puisi gitu. Padahal di luar sana, ya banyak banget, banyak gitu. Iya, gitu. Saya kan sebagai orang awam nih Mister gitu kan. Kenapa Mister ini sangat tertarik gitu sama puisi gitu? Sebenarnya sih karena setiap orang melakukan sesuatu tuh pasti sebenarnya mestinya ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya tuh kayak ya nyemplung aja, lu nggak jelas nyemplung kenapa gitu. Kenapa lu harus basah-basah gitu kan? Kenapa lu harus begitu gitu? Kalau misalnya pribadi karena dulunya tuh kan sering dibully, dan tuh tinggal di rumah orang, terus merasa kayak hidup ini kayaknya nggak berpihak deh, Tuhan itu jahat gitu. Jadi banyak ide-ide yang dalam kepala ini tidak kesampaian. Jadi untuk itulah akhirnya seseorang yang namanya kita sensor ya kan, dialah yang menemukan ternyata Askalan ini adalah seorang bintang yang berkilau gitu. Kita kan kadang nggak tahu kita tuh punya bakat, kita punya sesuatu, nggak sadar, tapi orang lain ada yang melihat. Nah, guru saya itulah yang melihat saya gitu. Jadi dari situ, wah enak nih, saya bisa ngapain aja gitu dengan puisi gitu. Nah, tapi apakah dengan puisi semua perasaan itu bebas? Enggak juga, karena kalau cuma kita cerita perasaan, puisi kan nggak ada bagus-bagusnya ya. It's not only about perasaan, tetapi about message dan banyak hal sih, keindahan-keindahan juga yang harus kita masukkan ke dalam puisi gitu. Apa sih yang kamu pegang, penasaran deh? Ini botol ajaib. Oh, botol ajaib, bisa dilihatin nih botolnya nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan penulis ya. Jadi kamu mau bacain itu? Ini mumpung saya sendiri orang awam kan, belum tahu banyak tentang puisi. Jadi biar nanti diwakilin aja lah. Jadi pertanyaan-pertanyaanmu udahlah tuh ya, bisa lah dalam kertas tuh ya. Oke, siap. Tapi nggak grogi ya Pak ya? Sedikit. Berarti itu kalau grogi sedikit itu kan masih manusiawi ya. Kalau nggak ada groginya kita heran. Kaku dong robot. Iya, my God, AI gitu ya kan.
Oke. Ya udah, ini pertanyaan pertama dari Azizah Aka. Ya. Oke. Puisi pendek, puisi liris, dan puisi esai. Apa perbedaan dan apa pula keunggulan dari ketiga puisi tersebut? Oke, sebenarnya saya ini adalah orang yang kayak kurang ya teorinya, karena memang perjalanan menulis saya selama 17 tahun itu sebagian besar adalah praktek gitu. Cuma mungkin tanpa secara sadar saya tuh tetap pengen belajar tentang puisi, meskipun saya tidak bisa banyak cerita tentang puisi gitu ya. Jadi puisi pendek ya tentu kita tahu lah ya, pendek Cin ya kan, berapa inci gitu ya. Ya intinya puisi-puisi yang pendek itu ya strukturnya pendek gitu. Ada puisi Sutarji Kalzum Bahri, kalau saya tidak salah judulnya Kalian, isinya cuma pun, PUN pun, ya kan? Nah, dari penulis yang sama juga, Sutarji Kalzum Bahri, dia menulis puisi judulnya Luka. Jadi itu yang kayak memotivasi Mister gitu untuk apa puisi gitu. Enggak juga, itu kan tadi pertanyaannya puisi pendek itu apa, puisi liris apa gitu kan. Jadi puisi pendek ini nih gitu ya. Jadi puisi pendek ini kita jelasin dulu ya, puisi pendek. Jadi puisi pendek jelasin satu-satu dulu. Oke. Kan banyak nih orang awam nih yang bisa paham gitu kan. Coba. Iya. Aduh, jadi grogi nih dekat orang ganteng, pertanyaannya langsung diska gitu ya. Oke, puisi pendek tadi contohnya itu. Ada Taufik Effendi Arya yang baru meninggal kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, penyair dari Riau. Dia punya puisi judulnya Doa Seekor Anjing. Gitu doang. Gitu doang. Tapi bukan doang ya, dia penulis guys, bukan orang sembarangan gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Puisi pendek itu contohnya. Kemudian puisi liris ya puisi kayak lirik-lirik lah gitu kan. Tahu nggak sih lirik lagu kayak mana gitu. Nah, bahasanya lebih kayak mengalir gitu, kayak ada cerita-cerita gitu. Tapi kalau lebih lengkapnya, kalau pertanyaan begini, Bo, bisa dicari di Google ya, Bo. Ya kan? Nah, sebenarnya ini bisa cari di Google, tapi ya baiklah, saya jawab aja gitu kan. Terus puisi apa? Puisi apa? Puisi esai bisa. Puisi esai ya. Nah, puisi esai itu puisi biasanya puisi panjang di mana dia ada catatan kaki yang dia kasih. Jadi kayak kita jadi gimana nih kan? Dia tuh puisi esai seperti itu. Jadi ada catatan kaki lah gitu, yang ada namanya Denny J.A. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra terhadap Denny J.A. ini ya. Jadi kakak bisa cari nih Denny J.A. tuh siapa gitu. Jadi mungkin bisa langsung ketemu puisi esai itu seperti apa. Baik, itu jadi puisi esai itu intinya ada kayak catatan kakinya gitu. Bukan kakinya kamu saya catat ya, mohon maaf ya. Bukan itu ya pemirsa. Oke, lanjut pertanyaan satu. Peserta di sini tuh pintar semua, jadi udah tahu ya. Smart people. Iya, smart people. Lanjut. Tapi pertanyaan kedua mesti udah nggak grogi ya. Mohon maaf bang, sampah sembarangan. Iya kan, tadi sini. Ya, catatan amal. Pertanyaan kedua dari Kak Maria dari Batam. Bagaimana cara mendapat nilai bagus dalam puisi? Apakah setiap isi baitnya saling berkaitan atau penggunaan kata-kata harus puitis semua? Oke. Ya, dari banyak yang terwakili dari pertanyaan ini. Kita lihat jawabannya. Ternyata saya baru sadar Anda ini punya bakat podcast ya, punya bakat jadi penyiar radio. Jadi kayaknya bisa banget membaca pertanyaan-pertanyaan peserta di rumah gitu. Apakah kebetulan Kak Mariani adalah salah satu peserta di kelas puisi saya. Jadi mereka itu kayak nunggu tiap hari, bagus gitu. Aku dapat bagus nggak ya? Jadi kalau dia nggak dapat tuh kayak sedih gitu kan, cuma dapat oke gitu. Jadi kakak ini penasaran gimana cara biar puisi itu bagus. Nah, tentu banyak sekali ya unsur-unsur puisi. Yang pasti judulnya apa, terus harus nyambung dengan isinya, pesan-pesannya, juga majas-majasnya ya. Tapi pertanyaan kakak tadi, apakah semuanya puisi itu apa? Berkaitan? Saling berkaitan.
atau penggunaan kata-katanya harus puisi semua? Oh iya, puisi semua ya. Nah, pasti harus berkaitan dong, karena kan satu kesatuan. Kalau melompat-lompat bukan satu kesatuan, itu namanya potongan-potongan. Jadi tugas kita lah sebagai seorang penulis bagaimana menyambungnya. Nah, berarti kita harus fokus nih tentang apa yang kita bicarakan. Jangan meluber ya Bunda Cora yang suka meluber-luber ya. Jadi jangan meluber, fokus. Lagi bicara kucing jangan bicarain buaya, kemudian burung, kemudian orang gitu. Ya kan, burung punya orang gitu kan, itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Jadi itu lain lagi. Jadi fokus aja gitu lagi fokus bicara dari, apa. Jadi itu nanti nggak usah melebar-lebar. Kemudian tadi itu apakah putih semua? Ya jangan, kan nggak semua. Nanti kalau putih semua, aduh ini bahasa alien kali ya, nggak semua orang bisa jangkau gitu. Nah puisi itu kan ibarat main layang-layang, itu harus tarik ulur. Jadi nggak bisa putih semua. Kalau putih semua, wah ini barang alien nih, gue nggak paham nih gitu. Atau nggak ada puitis-puitisnya. Kalau justru nggak ada puitis-puitisnya ya itu nggak seru banget. Itu aduh kaku banget deh gitu. Ngapain karya seni nggak ada seni-seninya gitu. Jadi sisi puitis itulah yang membuat dia ada seninya. Tapi bukan berarti semuanya kudu puitis, ya kan? Jadi pusing. Jadi kalau misalnya baca puisi itu harus bernada. Oh, ini baca puisi nih ceritanya. Baca pertanyaannya tadi kan menulis puisi. Ini apa ya? Pertanyaan pribadi saya. Oh iya. Kan tadi kan ini udah dijawab tadi. Iya. Katanya nggak harus puitis semua. Iya. Terus kalau bacanya nanti harus bernada itu apa? Iya. Bisa biasa aja gitu. Iya. Kalau apa namanya? Kalau saya pribadi suka yang bernada karena puisi ini sendiri kan kalau dibaca flat-flat aja, kalau misalnya pribadi nggak tersentuh, kurang Mister merasa kalau kata-katanya tuh menusuk atau apa gitu. Tapi dengan ada ekspresi, apalagi kita lihat wajahnya, ada ekspresi wajah, marah, menutup mata, teriak, nampak gigi gitu ya, semua itu kayak lebih interaktif gitu. Lebih interaktif, bisa menyentuh gitu ya. Tapi tentunya kalau dalam lomba baca puisi hal semacam itu mungkin perlu diperhatikan lagi. Jangan sampai kita terlalu over. Nah, karena kalau baca puisi kan lihat kita bukan untuk memenangkan hati si anu ya, tapi memenangkan hati juri. Jadi kita nggak butuh menyenangkan hati siapapun, tapi asal ada ada poin-poin yang harus dinilai ketika membaca puisi gitu. Bapak jauh banget deh dari ini. Dari kamera. Oke, lanjut. Tadi udah ya dijawab sama Kak Maria ya. Lanjut kita. Kak Maria yang jawab ya. Kak Maria. Iya. Pertanyaan dari Kak Maria. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Diah. Oke. Ada diksi seperti sang sekerta, misalnya Indu Rasmi, Pula Sentana, Sujana, Daksa, seperti itu. Ada batasan penggunaannya nggak? Oke. Kalau saya merasa itu sebuah kesalahan umum yang dilakukan oleh banyak orang. Kenapa seperti itu? Kayak Indu Rasmi, Bagaskara, Nabastala, Netra, segala macam. Kita tuh menulis puisi itu bukan seperti kebanyakan orang. Kita ini unik, spesifik, kita punya ciri khas kita sendiri. Masalah yang terjadi semacam penyakit menurut saya ketika seorang ngomong netra, semuanya ngomong netra gitu. Kenapa kamu nggak ngomong mata aja gitu kan? Kenapa harus netra? Ada apa dengan netra gitu? Tidak ada jaminan ketika kamu buat netra orang, wow puisimu amazing, oh no gitu kan? Enggak kayak gitu, sama sekali nggak kayak gitu. Jadi nggak mesti juga gitu. Jadi bukan berbicara harus sang sekerta itu yang salah. Bahasa apa aja boleh, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Latin, bahasa apa aja boleh gitu. Tapi sayangnya teman-teman ini rata-rata ngomongnya Bagaskara, kemudian Nabastala gitu. Aduh, muak deh gua, please deh nanti gue hancurin di kamera gara-gara kalian nulis gitu-gituan. Tolong tuh berpikir sendiri gitu, jangan cuma Nabastala atau apa gitu, Bagaskara gitu. Kreatif gitu loh. Jadi nggak harus yang apa yang sering digunakan orang, tapi kita harus mencari sendiri gitu. Jadi intinya tuh kita harus kreatif, terus nggak ngikut-ngikut kebanyakan gitu ya. Dan nggak ngikut-ngikut orang, dan nggak ada jaminan kalau kamu taruh Indu Rasmi atau hantu blosetan yang apa yang kau masukkan itu semuanya, nggak ada jaminan itu membuat puisimu bagus gitu. Karena
it's not only about that gitu, nggak tentang itu doang, banyak hal dalam puisi ini gitu. Malah yang terjadi niat kamu pengen puisimu keren, malah maknanya terhalang, nggak nyampe sama orang gara-gara bahasa lo setinggi langit gitu kan. Kadang kan nggak semua orang paham gitu. Iya, nggak semua orang gitu, banyak cerita apa, banyak sekali sih yang harus diperhatikan. Lanjut pertanyaan ketiga. Makin lama bapak ini tinggal hidungnya doang nih, karena hidungnya mancung masih ya, masih jadi hidungnya aja yang tersorot kamera. Ini masih banyak nih guys, masih banyak ya guys. Untuk yang berikutnya Setiawati. Oke. Untuk pembaca puisi pada bagian di judul-judul puisi dan oleh apa sudah masuk pada suasana puisi belum? Oh ya, sebenarnya kan ketika nama kita dipanggil nih baca puisi, itu kan kita udah harus melahirkan ruh sih menurut saya. Bukan lagi kita yang biasa-biasa aja. Kita harus menampilkan seni di dalam diri kita, melahirkan ruh-ruh itu. Oh, aku mau baca ini nanti kayak gini. Pikiran-pikiran itu sudah mulai bermain dalam kepala kita gitu. Apakah dia sudah masuk puisi? Judul tadi, ya kan puisi kan. Kira-kira kalau puisi tanpa judul gimana? Terus ya kan, judul puisi itu bagian daripada puisi kan? Ya enggak? Iya, betul. Iya, betul banget. Penyusun utama. Iya, betul banget. Kepalanya gitu. Jadi gimana kepala, ada kepalanya ya ampun, ya kan? Emang cacing kepalanya 2 ya kan? Nah, tuh. Jadi itu tuh udah masuk. Tapi saya pribadi dari ilmu yang saya pelajari, itu tuh biasanya kalau kita bahasa judul, itu tuh sama nama gitu ya, itu biasa aja, nggak perlu bernada harus teriak apa gitu pas baca judul. Nanti setelah itu pada bait keberapa baru tuh kita kalau mau naik, mau marah, mau apa gitu. Tapi ada teknik lagi. Ketika kita udah membaca judul, itu kita kasih jeda tak per sekian detik atau 1 menit atau berapa, sehingga orang-orang kepo apa nih isi puisinya awalnya ya gitu. Buat pemancing dulu ya. Iya betul. Oke, lanjut pertanyaan keempat tadi ya Mister ya. Wah, udah ke 1 juta kayaknya Pak. Ya. Itulah ya. Ya, jangan dicari barang-barang yang udah lenyap itu ya kan. Kita skip aja ya. Iya. Lanjut. Puisi identik dengan majas. Seberapa penting majas dalam penulisan sebuah puisi? Dari Azizah Aka. Oh, ini Kak Azizah lagi nih. Oh, Azizah lagi. Azizah lagi pemenang dari video ini. Pemenangnya ya. Undiannya banyak banget gitu ya. Oke. Seberapa penting majas gitu kan? Ya itu tadi, kita harus ingat puisi itu memang karya seni ya. Jadi harus indah. Harus ada simbol-simbol dalam puisi. Karena mesti adanya simbol-simbol dalam puisi yang tidak sekali baca kita langsung, oh, gue paham nih. Kalau sekali baca langsung gue paham, ngapain nulis puisi kan? Iya. Mesti ada sesuatu misteri di dalamnya meskipun sedikit. Jadi apakah majas nih harus semuanya majas? Ya enggak juga. Puisi-puisi yang prismatis, yang memang berjuang menghadirkan kata-kata yang wow, amazing gitu kan, itu kan hanya sekelompok orang yang paham ya. Jadi pandai-pandai kita, lagi-lagi jawabannya adalah seperti main layang-layang, tarik ulur, yaitu antara yang majas dan tidak majas, ya mestinya harus berimbang. Jadi tidak sepenuhnya terang, tapi ada sisi gelapnya, agar kamu bisa bawa senter Pak ya. Jadi gunakan secukupnya. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan. Kayak senyum dia ini, senyummu berlebihan atau pasif? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini pembulian ya pemirsa, terjadi pembulian. Lanjut. Ini sampai malam nggak selesai, tengah malam nih selesainya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Pertanyaan selanjutnya dari Esti Rusia dari Padang. Kak, cara memahami puisi yang paling mudah itu bagaimana sih? Oh, namanya Esti Rusia tapi dari Padang. Rusia dari Padang. Ini kayaknya orang aliran sesat nih, ya kan? Lain disebut, lain di ini ya kan? Bu, tolong Bu insyaf Bu, ya kan? Ya kan? Ya, Esti Rusia tapi Padang gitu. Ya, jadi pertanyaannya tertutup. Dari cara memahami puisi yang paling mudah itu bagaimana? Oke. Cara memahami puisi yang paling mudah menurut saya sih jam terbang.
Jam terbang tuh maksudnya seberapa lama, seberapa sering kita terbiasa membaca puisi. Jadi kalau kita udah terbiasa baca puisi, akan muncul dan begitu banyak ya kan. Ada sebuah kepikiran gitu lah. Iya, kepikiran, maksudnya tuh kita paham gitu, tapi even though we don't know how to say that gitu, kita nggak tahu cara nyebutnya kayak mana, tapi gitu. Jangan kebanyakan ya. Tapi intinya ada pemahaman di dalam diri kita gitu. Jadi tergantung jam terbang, Kak. Sulit gitu. Jadi masing-masing orang mudah cepatnya dia paham itu tergantung jam terbangnya. Jadi biasakan kalau baca puisi ya Kak Estia, jangan cuma karyanya abang ini aja ya kan. Saya bukan gitu. Bukan ya. Bukan. Jadi saya nggak tahu, makanya tanya sama yang lebih ahli. Gitu. Intinya sih harus bervariasi yang kita baca. Jadi kita punya wawasan yang cukup banyak dalam kepala kita gitu ya. Nah, itu juga bagaimana cara paling mudah ya itu bacaan. Kalau kita bacaannya apa aja masuk, berarti kita akan masuk ke tema apa aja gitu. Karena kadang puisi itu kan ada temanya, Pak. Ya kan? Jadi otak kita terbatas karena mungkin pembacaan kita juga terbatas. Gitu. Masih banyak, Pak. Ini tinggal satu lagi. Ini spesial yang terakhir ya. Iya. Penyiar kita udah mulai. Bagaimana cara menjaga semangat kita untuk tetap berpuisi? Ya. Dari Kak Said K. Kayu siapa nih? Kusuma. Aduh, Kusuma tuh bunga ya. Tapi kebetulan namanya laki-laki. Bagus-bagus namanya. Bagus-bagus namanya. Nama kamu emang siapa? Nama saya Ahmad. Ini paling bagus pemirsa. Ternyata yang kita ajak ini namanya paling bagus. Oke. Bagaimana menjaga semangat? Yang pasti tetap berpuisi. Ya, yang pasti kita harus tahu tujuan kita, punya tujuan dulu. Ya, harus punya tujuan dulu, kita berpuisi apa, punya target apa gitu. Jadi kalau biar bagaimana semangat ya, namanya manusia ya, naik turun gitu. Nah, salah satunya adalah bergabung dengan komunitas menulis. Ya, jadi itu salah satu salah satunya. Kita bertanya kepada orang yang senior gitu. Mungkin dia lebih banyak pengalaman. Mungkin dia punya masa-masa, aduh mati deh gua, bunuh diri aja, nggak baca puisi lagi, nggak apa. Tapi ternyata dia sampai sekarang masih nulis, masih berkarya gitu. Jadi butuh banget sih teman-teman diskusi. Seperti abang yang bagus banget namanya ini kan. Jadi gitu. Secara tidak langsung lingkungan itu mempengaruhi juga. Pengaruh banget. Kamu aja habis dari sini langsung senewen mabuk puisi ya kan. Amin. Iya, diaminkan ya. Amin. Amin dong. Iya. Udah selesai kita. Udah selesai. Makasih semuanya yang udah nonton. Iya. Kita closing aja ya Mas. Oke, saya closing dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Itu manfaat banget ya gitu. Ya, bahkan mungkin menjawab juga pertanyaan banyak orang di luar angkasa. Mungkin masih banyak yang awam kayak saya butuh lagi gitu. Butuh lagi? Kapan mungkin akan dibuatkan lagi sama Mister. Ternyata gitu. Nanti kita akan ada lagi session berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Yang belum dibacakan pertanyaannya, insya Allah akan ada session berikutnya. Meskipun tidak bersama abang yang namanya bagus banget ini, akan kita sediakan waktu untuk menjawab ya. Ya guys, karena pertanyaan ini sudah sangat kompleks sekali, tolong dong video ini disebarkan ke teman-teman kalian mungkin yang sedang belajar puisi gitu, atau lebih mau mengenal puisi gitu, bisa disebarkan. Pokoknya surga neraka deh puisi ini harus nyampe. Jadi orang-orang di neraka nanti langsung teduh karena puisi ya. Oke, thank you. Makasih. Bye bye. Assalamualaikum.